Bab 281, Kekuatan Li Zhangyu. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Terobosan Ye Yuan baru saja mencapai titik kritis ketika dia tiba-tiba merasakan energi esensi di sekitarnya berkurang dan hampir tidak dapat mendukung terobosannya lagi. Terjadinya situasi seperti itu membuatnya merasa agak bingung. Membuka matanya sedikit, dia melihat orang lain di sampingnya. Orang ini rupanya juga sedang menerobos. Prahara energi esensi orang lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Itu jelas pada tingkat kekuatan yang hanya harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm. Ye Yuan memahami situasinya dengan sangat cepat. Meskipun orang ini terlihat sangat asing, hanya dengan melihat pihak lain yang memilih untuk menerobos di sampingnya, dia jelas memiliki niat jahat. Terhadap orang-orang seperti ini, Ye Yuan tidak akan pernah sopan. Sudut bibir Ye Yuan sedikit melengkung. Dia mencibir dingin di dalam hatinya dan berpikir pada dirinya sendiri, ingin memainkan permainan penjarahan energi esensi. Kamu akan menangis. Karena pihak lain ingin bermain, maka dia akan membiarkannya memenuhi keinginannya. Tampaknya merasakan pandangan Ye Yuan, Li Zhangyu juga berbalik untuk melihat Ye Yuan dan melakukan gerakan jempol ke bawah. Makna provokasi itu sangat kental. Benar-benar terlalu sombong. Orang ini sebenarnya berani melakukan gerakan menyebalkan semacam ini. Apakah dia benar-benar menganggapnya seolah-olah Tranquil Cloud Sect kita tidak memiliki siapa-siapa? Aku ingat, dia mengenakan seragam Heavenly Sky Sect. Dia adalah murid Heavenly Sky Sect. Apa, mengapa murid Heavenly Sky Sect menjalankan semua jalan ke Tranquil Cloud Sekte kami untuk terobosan dunia? Apakah kamu bodoh? Bagaimana dia datang ke sini untuk menerobos alam? Dia hanya di sini untuk pamer. Merebut energi esensi untuk terobosannya sendiri di samping Ye Yuan, menyebabkan terobosan Ye Yuan gagal, dan bahkan membuat gerakan tangan seperti itu di depan begitu banyak dari kita, dia benar-benar mengintimidasi Tranquil Cloud Sect kita karena tidak memiliki siapapun. Petik 2. Itu mungkin begitu, tapi murid langit-langit sekte ini benar-benar sangat kuat. Kita harus melakukan banyak persiapan sebelum menerobos alam dan kemudian menemukan tempat yang terisolasi untuk mengasingkan diri. Tapi dia hanya berlari ke sini langsung ke terobosan. Selanjutnya, lihat penampilannya, dia jelas masih memiliki banyak sisa kekuatan seolah-olah menerobos adalah seperti makan makanan biasa baginya. Petik 2. Aku berkata, bisakah kamu berhenti meningkatkan moral orang lain dan mengurangi prestise kita? Kamu juga sadar akan bakat Ye Yuan. Mungkin keajaiban akan terjadi. Ketika murid-murid Tranquil Cloud Sect mengenali latar belakang Li Zhangyu, mereka menjadi terikat oleh kebencian bersama terhadap musuh. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat sebelum orang-orang langit surgawi sekte, mereka semua tahu sombong langit surgawi. Sebaliknya, itu Ye Yuan yang benar-benar tidak mengerti tentang ini. Menghadapi provokasi Li Zhangyu, dia hanya tersenyum tipis dan berdiri. Ye Yuan hanya segan untuk repot dengan provokasi lumpuh semacam ini. Cara Ye Yuan melihatnya, provokasi semacam ini hanya seperti para penyihir berteriak dan mengutuk di depan umum. Anda memarahi saya, jadi saya harus memarahi Anda kembali. Cara terbaik untuk menghilangkan arogansi pihak lain adalah tidak lebih baik daripada mengalahkan pihak lain. Kocok sampai mereka benar-benar yakin. Segel pengumpul roh. Ye Yuan berteriak, hanya untuk melihat tangan Ye Yuan bergerak seperti hantu. Segel ditembakkan satu per satu. Tiba-tiba, badai energi esensi Ye Yuan menjadi ganas lagi. Awalnya, badai energi esensi Ye Yuan sudah menjadi sangat tipis di bawah penjarahan Li Zhangyu dengan bahaya menghilang kapan saja. Tapi sekarang, itu seperti prahara energi esensi Ye Yuan disuntikkan dengan stimulan, dengan paksa menyambar banyak energi esensi dari sisi Li Zhangyu, dan bahkan terus menguat. Sebagai seorang alkemis peringkat tinggi, dia harus menguasai segel yang tak terhitung jumlahnya. Akan ada saat di mana seorang alkemis akan mengumpulkan energi esensi untuk meningkatkan kualitas pil obat. Segel pengumpulan roh ini adalah segel yang lebih rendah di antara mereka. Ye Yuan sering menggunakannya ketika kerajaannya lebih rendah di kehidupan sebelumnya. Setelah wilayahnya naik, ia jarang menggunakannya. Tetapi ketika menggunakannya sekarang, itu masih lancar fasih, dan efeknya juga sangat kuat. Dengan bimbingan segel, badai energi esensi Ye Yuan seperti pusaran, membangun tanpa henti. Haha. Bukankah aku mengatakan bahwa Ye Yuan tidak akan mengakui kekalahan begitu mudah? Jadi bagaimana jika dia adalah alam formasi kristal langit-langit sekte? Menampilkan keterampilan remehnya di hadapan seorang ahli seperti Ye Yuan, dia menjebak dirinya sendiri, kan? Itu benar. Tunggu sampai Ye Yuan menjara energi es di sisinya bersih. Lihat bagaimana dia menerobos. Bukan masalah besar. Untuk menjadi sombong, kamu juga harus melihat orang lain. Kamu akan mati sangat menyedihkan jika kamu berpose di depan seorang jenius yang memahami maksud sebenarnya. Haha. Melihat Ye Yuan membalikkan ombak, murid-murid Tranquil Cloud Sect merasa bahwa mereka mendapatkan wajah
Meskipun mereka belum terlalu akrab dengan Ye Yuan, mereka sudah menganggapnya sebagai orang-orang mereka sendiri. Khususnya di depan provokasi pihak luar, pengakuan semacam ini akan membesar tanpa batas. Li Zhangyu jelas juga menjadi sadar akan perubahan ini dan tidak bisa tidak merasa heran. Ada jurang pemisah yang tidak bisa dilewati antara realem formasi kristal tingkat menengah dan spirit kondensasi realem tahap tengah. Keributan yang disebabkan olehnya menembus alam sebenarnya ditarik kembali oleh alam kondensasi tahap menengah kecil-kecil. Tidak heran Luo Qingfeng begitu samar sebelumnya, agak seperti menghargai harta miliknya sendiri. Melihat itu sekarang, memang ada sesuatu yang mencurigakan. Hehe, kamu tentu memiliki beberapa kemampuan yang sangat sedikit. Tapi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa memenangkan aku seperti ini, maka kamu terlalu naif. Kembalikan untukku. Dengan teriakan rendah, aura Li Zhangyu melejit sekali lagi. Setelah itu, badai energi esensinya juga menjadi lebih ganas. Energi esensi yang awalnya disambar oleh Ye Yuan kembali ke badai energi esensi Li Zhangyu sekali lagi. Upaya Ye Yuan sebelumnya semuanya sia-sia sekarang. Tapi tindakan Li Zhangyu memberi para murid Tranquil Cloud Sect kejutan besar. Apa, orang ini benar-benar menahan kekuatan ekstra? Tidak mungkin. Keributannya ini mungkin mengejar untuk menembus alam kondensasi roh tingkat 6. Mungkinkah semua murid langit surgawi sekte menjadi kuat sejauh ini? Lelucon macam apa itu? Melihat usianya, dia bahkan beberapa tahun lebih muda dari senior apprentice Brother Tiu Jiu, tetapi ranah kultivasinya telah melampaui apprentice senior Brother Tiu Jiu. Jika menerobos ke alam formasi kristal tingkat kelima dapat menyebabkan momentum yang sangat kuat, kekuatannya kemungkinan sudah dekat dengan murid pribadi kita. Petik 2. Apakah ini kekuatan dari Sekte Besar Domain Selatan nomor 1? Tidak heran mereka berani begitu sombong. Bagaimana sekte lain bisa dibandingkan dengan kekuatan ini? Ye Yuan ada di kaki terakhirnya. Jika terus dijarah seperti ini, kegagalan terobosan Ye Yuan adalah masalah kecil, dia bahkan mungkin melukai yayasannya. Untuk tingkat tertentu, kekuatan prahara energi esensi dapat mewakili kekuatan dan potensi seniman bela diri. Badai energi esensi ketika Ye Yuan menerobos beberapa kali lebih kuat dari orang biasa. Ini bisa mencerminkan kekuatannya sampai batas tertentu. Tapi badai energi esensi Li Zhangyu yang begitu kuat berarti bahwa kekuatan sejatinya jelas jauh lebih kuat daripada alam formasi kristal tingkat keempat. Adapun bagaimana kekuatan sejatinya, sulit untuk diukur, tapi itu pasti sangat kuat. Melihat adegan ini, ekspresi Luo Qingfeng juga tidak terlalu baik. Dia menganggap bahwa kekuatan Li Zhangyu kira-kira sama dengan Mo Yuntian, tetapi usianya hampir 10 tahun lebih muda dari Mo Yuntian. Setelah 10 tahun, sejauh mana Li Zhangyu bisa mencapai? Selanjutnya, Luo Qingfeng berani mengkonfirmasi bahwa kekuatan Li Zhangyu sama sekali tidak dianggap sebagai puncak di antara para murid pribadi. Luo Qingfeng bahkan tidak berani membayangkan lagi. Kesenjangan sudah begitu besar antara generasi junior. Di mana letak masa depan sekte itu? Bisakah dia benar-benar menelan penghinaan dan memikul beban untuk menunggu hari ketika Tranquil Cloud Sect naik? Luo Qingfeng tanpa sadar mulai meragukannya. Kesenjangan antara kedua sekte saat ini melebar dengan setiap langkah dan tidak menyusut. Selain itu, bisakah Ye Yuan masih matang dengan lancar setelah mengalami kemunduran seperti itu hari ini? Bab 282, Aku sangat bersedia. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Di bawah penjarahan Li Zhangyu, badai energi esensi Ye Yuan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika murid-murid Tranquil Cloud Sect melihat adegan ini, tanpa disadari mereka merasakan perasaan rubah berkabung atas kematian seekor kelinci. Ini adalah Tranquil Cloud Sekte, tidak, jenius nomor 1 domain selatan. Apakah dia akan gagal seperti ini? Meskipun mereka tidak ditugaskan untuk hal ini, mereka juga tahu bahwa ini bukan karena kekuatan tempur mereka lemah. Itu adalah lawan yang terlalu kuat. Tidak peduli seberapa jenius Ye Yuan, dia hanya seorang seniman bela diri roh kondensasi roh, sementara lawannya adalah seorang seniman bela diri jenius dari Sekte Besar nomor 1 domain selatan. Mungkin dari segi potensi, Ye Yuan melemparkan Li Zhangyu beberapa jalan di belakang. Tapi saat ini, Li Zhangyu adalah dunia utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Jika itu yang lain, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Li Zhangyu menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya akan langsung meletakkan lengan mereka dan menyerah. Tapi Ye Yuan, seorang seniman bela diri roh kondensasi roh kecil, memaksa kekuatan penuh pihak lain. Awalnya, Li Zhangyu terlihat santai bahkan ketika menerobos. Tapi sekarang, seluruh tubuhnya tegang. Dia jelas berusaha lebih keras. Meskipun segel pengumpulan roh Ye Yuan hanya segel yang sangat rendah, pencapaian Ye Yuan sangat mendalam. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebut energi esensi darinya? Menghadapi situasi ini, Ye Yuan memiliki wajah yang tenang seolah-olah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengannya.
Itu hanya untuk melihatnya mengeluarkan beberapa kristal esensi dengan tenang dan dengan santai menyerang mereka. Mereka berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang ke berbagai arah. Kristal esensi adalah benda-benda kristal yang terbentuk dari energi esensi langit dan bumi. Ada energi esensi kuat namun murni yang terkandung di dalamnya. Murid sekte kebanyakan menggunakan kristal esensi ketika berkultivasi. Di dunia seni bela diri, kristal esensi juga digunakan sebagai mata uang. Kristal esensi sangat berharga, bahkan murid inti tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Hanya murid elit yang akan memiliki sejumlah kecil kristal esensi tingkat rendah setiap bulan. Tentu saja, Ye Yuan juga diberikan beberapa kristal esensi tingkat rendah setiap bulan dengan status penatua nominalnya. Beberapa kristal esensi yang Ye Yuan baru saja dipecat adalah kristal esensi tingkat menengah. Ini diberikan kepadanya oleh Sky Maple setelah menyelesaikan misi tingkat 9 sebelumnya. Dengan acuh tak acuh menembakkan begitu banyak kristal esensi kelas menengah membuat mata semua orang keluar. Ini benar-benar sangat mewah. Apa yang Ye Yuan coba lakukan? Itu tampaknya kristal esensi kelas menengah sebelumnya, kan? Bukankah dia masih berstatus murid inti sebelum ini? Dari mana asalnya? Siapa yang peduli dari mana asalnya? Langit-langit sekte sudah diganggu ke depan pintu kami untuk memukul wajah kami, dan Anda masih dalam mood untuk memikirkan hal ini. Batuk, bukan karena kegembiraan sesaat. Kataku, apa yang dilakukan Ye Yuan di sini? Mungkinkah dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah arus? Metode Ye Yuan tidak ada habisnya. Mungkin benar-benar ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Menggunakan begitu banyak kristal esensi tingkat menengah sekaligus, Ye Yuan tidak bisa melempar batu untuk bermain, kan? Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seperti energi esensi di sekitarnya tampaknya terkuras? Li Zhangyu saat ini memiliki fokus penuh untuk merebut energi esensi Ye Yuan dan menerobos. Dia tidak melihat tindakan Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Energi esensi sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan ada semakin banyak arus. Membuka matanya untuk melihatnya, Li Zhangyu langsung melompat ketakutan. Saat beberapa titik cahaya di sekitar Ye Yuan bersinar, energi esensi sekitarnya menjadi semakin liar. Formasi pengumpulan roh. Apakah kamu gila, Pang? Dantianmu akan diisi sampai meledak. Li Zhangyu berseru. Ye Yuan berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, tidak masalah. Apakah kamu tidak dimakamkan dengan saya? Li Zhangyu berteriak dengan aneh, Matman. Kamu benar-benar orang gila, cepat berhenti. Ye Yuan menggunakan kristal esensi tingkat menengah sebagai mata formasi untuk mengatur formasi pengumpulan roh tier 3. Awalnya, dengan kekuatan realem roh kondensasi Ye Yuan, tidak mungkin untuk membuat formasi pengumpulan roh tier 3. Tapi dia meminjam badai energi esensi Li Zhangyu dengan cerdik, memimpin yang besar dengan yang kecil, mengatasi kekuatan yang lebih besar hanya dengan sedikit kekuatan, dan berhasil mengatur formasi susunan seperti itu. Formasi sudah diaktifkan. Energi esensi dalam radius puluhan mil di sekitarnya disedot bersih oleh formasi pengumpulan roh. Kekuatan seperti itu, lupakan Li Zhangyu, alam formasi kristal tingkat keempat yang kecil, bahkan jika alam formasi kristal tingkat ke-9 ada di sini, mereka juga tidak akan berani meminjam badai energi esensi untuk terobosan. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, Ye Yuan melakukan ini adalah cara binasa bersama. Jika mereka berdua terus melakukan terobosan di sini, hasilnya hanya akan diisi sampai mati oleh energi esensi. Tingkat badai energi esensi seperti itu jelas sudah melampaui batas yang Li Zhangyu bisa tahan. Tidakkah kakak magang senior ini suka bergabung dalam kegembiraan? Aku menciptakan lebih banyak kesenangan untukmu, mengapa kamu tidak bergabung sekarang? Ye Yuan masih tersenyum samar saat berkata. Bagaimana mungkin Li Zhangyu repot-repot bertengkar dengan Ye Yuan saat ini? Jika ini terus berlanjut, dantiannya akan meledak karena kembung. Ayo tetap tenang dan bicara. Baru saja, akulah yang gegabah. Hapus formasi kamu terlebih dahulu kemudian bicara. Li Zhangyu sudah memiliki sedikit tanda menyerah pada kata-katanya. Li Zhangyu juga seperti panah berlekuk di haluan sekarang, itu harus terbang. Jika dia menyerah saat menerobos, dia pasti akan menerima serangan balik dan memengaruhi terobosannya setelah hari ini. Jika dia terus menerobos, bagaimana dia bisa menahan badai energi esensi seperti itu? Dia awalnya berpikir untuk menempatkan Tranquil Cloud Sect di tempat, tapi sekarang, sulit untuk menurunkan harimau. Tapi Ye Yuan tertawa dan berkata, saya sangat keras kepala. Jika orang lain menemukan saya untuk bermain, saya pasti akan bermain sampai akhir. Anda dapat memilih untuk mundur jika Anda tidak bermain. Kamu, baik, aku ingin melihat bagaimana kamu bermain sendiri sampai mati dalam beberapa saat. Li Zhangyu menggertakkan giginya dan berkata, itu bukan urusanmu, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Li Zhangyu sudah memutuskan untuk tidak bermain lagi.
Dia ingin menghentikan terobosan dan menarik diri dari badai energi esensi. Waktu Li Zhangyu yang mundur sempurna. Badai energi esensi yang dikumpulkan oleh formasi pengumpulan roh sudah terbentuk. Bahkan jika dia menarik kembali sekarang, sudah terlambat bagi Ye Yuan untuk ingin mengabaikannya. Li Zhangyu tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani menerobos dunia di tempat ini. Li Zhangyu dengan paksa menghentikan terobosannya dan segera mengalami serangan balasan. Dia hanya merasakan rasa logam di tenggorokannya, dan seteguk darah akan dimuntahkan tetapi secara paksa ditahan olehnya. Dia melompat dengan sekuat tenaga dan benar-benar menahan badai energi esensi kekerasan dan menyerbu keluar darinya. Badai energi esensi saat ini sudah hampir terwujud, terlihat dengan mata telanjang, seperti tornado. Li Zhangyu yang bisa mundur dengan santai juga cukup menunjukkan bahwa kekuatannya sangat hebat. Setelah keluar, Li Zhangyu tidak lagi memiliki arogansi dari sebelumnya. Seragam langit-langit sekte padanya sudah robek menjadi compang camping oleh badai energi esensi. Setelah meninggalkan badai energi esensi, Li Zhangyu tidak bisa menahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya sekarang untuk menerobos tetapi secara paksa dihentikan olehnya lagi. Dia jelas mengalami serangan balik yang sangat kuat dan sudah menderita luka dalam yang sangat parah. Gagal menembus terobosan kali ini, lain kali Li Zhangyu ingin menerobos ke alam formasi kristal tingkat kelima lagi, kemungkinan besar tidak akan begitu mudah lagi. Tentu saja, dengan bakat Li Zhangyu, menerobos tidak bisa dihindari. Tapi ini pasti akan menunda waktu yang sangat lama baginya. Berpikir sampai di sini, Li Zhangyu merasa sangat tertekan. Kali ini, dia benar-benar mencoba mencuri seekor ayam dan akhirnya kehilangan nasi. Tapi melihat Ye Yuan yang masih di jantung badai energi esensi, jejak kegembiraan melintas di hati Li Zhangyu. Hahaha, Pang ini memang disengaja. Jadi sombong sampai dia bermain sendiri sampai mati. Dengan badai energi esensi yang keras, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menerobos. Aku benar-benar ingin melihat sekarang seperti apa penampilanmu akan miliki ketika tubuh Anda meledak, dan Anda mati. Li Zhangyu berbalik dan berkata dengan mania. Bab 283, Fang Luo King Feng. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ye Yuan berada di mata badai, pakaiannya berkibar. Saat ini, keganasan energi esensi di sekitarnya praktis mencekik. Dan terobosan Ye Yuan juga memasuki titik kritis pada saat ini. Energi esensi kekerasan seperti itu, orang biasa bahkan tidak bisa memurnikannya, apalagi mengatakan menerobos alam. Tapi energi esensi yang mengalir di dalam tubuh Ye Yuan di luar tubuhnya menghasilkan kontras yang intens. Begitu energi esensi keras dan kental memasuki tubuh Ye Yuan, segera menjadi jinak luar biasa. Di depan Spirit Bristle Nine yang Divine Art, tingkat energi esensi ini benar-benar tidak layak disebut. Namun, energi esensi saat ini terlalu banyak. Ye Yuan memperbaiki tanpa henti dan mencapai titik kritis dari alam kondensasi roh level ke-7 segera. Akan menerobos. Hanya sedikit lagi. Aku harap tidak ada yang terjadi pada Ye Yuan. Mengapa sesuatu terjadi sekarang? Ini yang paling berbahaya setelah menerobos. Menembus kemacetan membutuhkan sejumlah besar energi esensi, sama seperti air banjir menerobos gerbang air. Tetapi begitu pintu air dibuka, keinginan untuk menutupnya tidak akan begitu mudah. Iya, biasanya, ketika kita menerobos, kita akan mengumpulkan badai energi esensi yang cocok dengan wilayah kita sehingga kita dapat mengendalikannya. Tapi badai energi esensi ini telah sangat melampaui batas yang Ye Yuan bisa tahan. Setelah pintu air terbuka, aku takut, itu akan runtuh. Petik 2. Melihat bahwa Ye Yuan berada di ambang menerobos, Li Zhangyu yang terluka parah berkata dengan murung, alam kondensasi roh kecil-kecil benar-benar berani menerobos dalam badai energi esensi kekerasan seperti itu. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Dalam beberapa saat, ketika mereka melihat Anda hancur berkeping-keping, saya ingin tahu seperti apa ekspresi yang akan dimiliki oleh orang-orang Anda yang seperti Cloud Sect. Hehe. Petik 2. Tepat pada saat ini, aura Ye Yuan membengkak tiba-tiba dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sangat jelas bahwa dia meledak melewati bottleneck realm kondensasi level ke-7 spirit dalam satu pergi. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Banyak orang bahkan tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka tidak ingin melihat adegan Ye Yuan meledak. Pada saat yang sama, energi esensi di sekitar Ye Yuan yang menjadi lebih ganas telah berubah menjadi bundel kondisi seperti kabut. Dari ini, bisa dilihat seberapa tebal energi es di tengah badai itu. Kabut tebal menutupi sosok Ye Yuan. Bagian luar tidak lagi bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tapi semua orang tahu bahwa Ye Yuan saat ini bergulat dengan banjir seperti energi esensi. Sudah pasti, dia pasti sudah mati. Bocah ini juga berbakat, untuk benar-benar menyiapkan formasi pengumpulan roh tier 3 yang luar biasa. Energi esensi di mata formasi praktis sudah menjadi keadaan cair. Bahkan jika aku adalah orangnya menerobos di mata formasi,
aku mungkin sudah meledak sekarang, apalagi alam kondensasi level ke-7. Li Zhangyu langsung menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan. Sekte Master, Ye Yuan, dia, murid yang menerima Li Zhangyu sebelumnya berkata dengan cemas. Luo Qingfeng menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, pada saat ini, hanya Ye Yuan saja yang bisa membantu dirinya sendiri. Berdoalah agar dia bisa keluar hidup-hidup. Kata-kata ini terdengar agak tidak percaya diri, tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Di bawah situasi seperti itu, kemungkinan melarikan diri dengan hidupnya terlalu kecil. Seiring waktu berjalan perlahan, masih belum ada aktivitas di mata formasi. Harapan setiap orang menguap sedikit demi sedikit. Jika Ye Yuan bisa pergi, dia pasti sudah lama pergi. Sekarang, dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar, itu lebih menyenangkan daripada menguntungkan. Saat ini, Li Zhangyu mengkonsumsi pil obat yang mengendalikan cedera internal dan kembali ke sisi Luo Qingfeng. Sekte Master Luo, saya pikir tidak perlu menunggu lagi. Tidak ada aktivitas setelah sekian lama, bocah itu kemungkinan besar sudah meledak menjadi segumpal daging sekarang, kata Li Zhangyu dengan gembira. Mendengar kata-kata ini, seluruh orang Luo Qingfeng menjadi sedingin es. Li Zhangyu segera merasakan tekanan kuat menghimpit. Aku melakukan kesabaran dengan segala cara karena akun wajah tuanmu. Apakah Anda berpikir bahwa Tranquil Cloud Sekte saya dapat diremas sesuka Anda? Jika tuan Anda ada di sini, saya masih memiliki beberapa ketakutan. Anda, alam formasi kristal, meraih sebuah halaman setelah mengambil 1 inci, apakah Anda benar-benar membawa saya menjadi terbuat dari tanah liat? Petik 2. Luo Qingfeng membawa kekaguman yang kuat dari alam laut jiwa setengah langkah, menghancurkan Li Zhangyu sampai dia tidak bisa bernapas. Provokasi gencarnya Li Zhangyu akhirnya membuat marah sekte ini. Untuk bisa menjadi penguasa sekte, Luo Qingfeng sama sekali bukan sepatu dua baik yang bisa diiris. Alasan mengapa dia mengakomodasi kepentingan umum adalah hanya untuk menyembunyikan kemampuan seseorang dan menawar waktu seseorang, untuk mengusahakan waktu untuk membiarkan generasi junior Tranquil Cloud Sekte tumbuh. Tapi sekarang hidup atau mati Ye Yuan tidak pasti dan harapan terbesar sekte itu akan padam, ini juga membuat Luo Qingfeng kehilangan jejak kesabaran terakhirnya. Suatu kali harimau ganas memamerkan taringnya, seseorang yang menganggap keagungan harimau seperti Li Zhangyu tidak memiliki ruang hidup lagi. Luo Qingfeng merilis auranya sepenuhnya. Li Zhangyu hanya merasa seperti dihancurkan oleh gunung yang sangat besar. Bahkan giginya berceloteh. Li Zhangyu hanya mengerti pada saat ini bahwa Sekte Master Sekte Awan Sunyi yang tampaknya lemah dan tidak kompeten ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Tekanan yang sangat kuat, Li Zhangyu hanya merasakan ini dari tuannya sendiri sebelumnya. Mungkinkah kekuatan Luo Qingfeng tidak lagi di bawah kekuatan guru? Bagaimana ini mungkin? Kamu berani menyentuhku. Aku, utusan langit Sekte Surgawi. Bukankah kamu takut meluncurkan perang sekte? Li Zhangyu mengertakkan gigi dan berkata. Luo Qingfeng mencibir dingin dan berkata, kamu sebaiknya berdoa agar Ye Yuan baik-baik saja. Kalau tidak, saya akan menggunakan Anda sebagai barang pengorbanan hari ini. Perang sekte. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memicu perang sekte dengan orang-orang seperti Anda? Anda terlalu melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Jika Sekte Langit Surgawi dapat menghapus Sekte Awan Tenang saya dengan mudah, mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Petik 2. Itu menyadarkan Li Zhangyu ketika dia mendengarnya, dan warna wajahnya berubah menjadi putih pucat. Dia menjatuhkan diri dengan lemah ke tanah. 8 sekte besar masing-masing memiliki keahlian mereka sendiri, namun juga saling menahan satu sama lain. Sekte Awan Tenang saya tidak sekuat surgawi langit sekte Anda, tetapi perang sekte akan menyebabkan efek domino. Bukankah Master Sekte Anda takut pada 7 sekte lainnya bergandengan tangan? Bagaimanapun, hari ini adalah masa depan mereka. Semua Master Sekte tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami logika ini? Petik 2. Kata-kata Luo Qingfeng menghantam inti satu persatu, berbicara sampai kulit Li Zhangyu menjadi semakin pucat. Murid-murid Sekte Langit Surgawi terbiasa bersikap sombong sementara Tranquil Cloud Sect selalu sangat rendah hati, sehingga Li Zhangyu berpikir bahwa Tranquil Cloud Sect hanyalah kesemek yang busuk, mampu meremas yang terakhir sesuai keinginannya dan tidak memiliki rasa hormat bahkan untuk Luo Qingfeng. Melihat itu sekarang, dia hanya badut. Dia bahkan bukan kentut di depan Luo Qingfeng. Dengan kekuatan alam transformasi laut, orang tidak bisa mengatakan dalam interaksi antara sekte. Siapa yang bisa mengira bahwa Luo Qingfeng yang selalu terkenal lemah juga akan memiliki sisi ganas seperti itu? Melihat masa kabut tebal itu, Li Zhangyu tiba-tiba menemukan bahwa dia membuat kesalahan fatal hari ini, dia menyentuh skala terbalik Luo Qingfeng. Dan bocah yang dipanggil Ye Yuan ini adalah skala terbalik Luo Qingfeng. Bagaimana mungkin Li Zhangyu tahu apa yang dipikirkan Luo Qingfeng? Luo Qingfeng saat ini sedang memikirkan bagaimana memberikan akun kepada Master Misterius Ye Yuan.
Begitu keberadaan kuat yang tak terbayangkan datang untuk memintanya, apa yang menunggu sekte awannya yang tenang juga merupakan bencana total. Jika Ye Yuan benar-benar mati, mengapa dia masih takut perang sekte? Dibandingkan dengan ahli misterius itu, sekte langit surgawi bukan apa-apa. Pada saat itu, yang dihancurkan sepertinya bukan hanya Tranquil Cloud Sect-nya saja. The Heavenly Sky Sect juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bab 284, Changhua Reborn. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius tiada taraf yang ditemukan oleh Tranquil Cloud Sect-ku. Dia masa depan Tranquil Cloud Sect-ku. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, kau pasti sudah mati. Luo Qingfeng berkata dengan keras dengan ekspresi tegas. Li Zhangyu merasakan kulit kepalanya menggelitik. Dia bisa merasakan kemarahan Luo Qingfeng. Kata-kata ini sama sekali bukan hanya untuk menakut-nakuti dia. Apakah kamu gila, menghasut perang sekte dengan biaya berapapun untuk jenius yang belum matang? Li Zhangyu merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Luo Qingfeng sebenarnya berhenti tanpa biaya untuk menjadi musuh dengan sekte langit surgawi untuk seniman bela diri roh kondensasi realem kecil yang lemah. Meskipun Li Zhangyu bukan yang paling kuat di antara generasi muda di Heavenly Sky Sect, dia adalah seseorang dengan potensi yang sangat besar. Qi Zongtao sangat menyayanginya. Jika dia meninggal, Qi Zongtao pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun perang sekte mungkin mempengaruhi situasi secara keseluruhan, adalah mungkin untuk meletus karena ini. Li Zhangyu tanpa sadar melihat ke arah kabut tebal itu. Alarm tiba-tiba muncul di wajahnya. Sekte Master Luo, cepat lihat. Li Zhangyu menunjuk ke arah badai energi esensi dan berteriak. Hati Luo Qingfeng tersentak, dan dia melihat ke sana, hanya untuk melihat bahwa badai energi esensi saat ini melemah pada tingkat yang terlihat. Jenis pelemahan ini bukan disipasi, tetapi konvergen menuju mata formasi. Itu terlihat seperti tersedot oleh sesuatu. Ekspresi Luo Qingfeng menjadi niat. Hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Terlepas dari situasi apa yang terjadi, setidaknya itu menunjukkan bahwa Ye Yuan masih hidup sekarang. Kalau tidak, badai energi esensi harus secara bertahap menyebar dan tidak tersedot seperti ini. Selama Ye Yuan tidak mati, semuanya baik-baik saja. Kelompok murid Tranquil Cloud Sect jelas juga memperhatikan kesempatan ini. Meskipun mereka agak tidak pasti, bukankah itu berarti Ye Yuan setidaknya masih hidup? Apa yang terjadi? Ye Yuan, dia belum mati. Benar-benar tak terbayangkan. Dia benar-benar bertahan begitu lama dalam badai energi esensi yang besar. Apa yang dia lakukan? Misterinya harus segera terungkap. Kalian, lihat, masa kabut tebal itu mulai menghilang. Kecepatan energi esensi diserap sangat cepat. Masa kabut tebal itu berangsur-angsur menjadi tipis dan menunjukkan siluet buram. Semua orang menatap lekat-lekat mata badai. Siluet itu menjadi semakin jelas. Semua orang bisa melihat bahwa itu adalah Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan tidak mati, gelombang berteriak dan menjerit datang dari kerumunan. Tanpa sadar, mereka sudah mengambil Ye Yuan sebagai rekan mereka sendiri dan membawanya sebagai wajah sekte awan yang tenang. Tranquil Cloud Sect ditekan terlalu berat selama beberapa tahun ini. Setiap murid merasa seolah-olah mereka mengalami aspek ini sendiri. Sekarang karakter jenius seperti itu muncul dengan kesulitan seperti itu, akan sangat menyedihkan jika dia mati seperti ini. Baru saja, masing-masing dari mereka merasakan penghinaan sekte langit surgawi, tetapi mereka tidak berdaya. Menyentuh hati mereka sendiri, tidak peduli yang mana dari mereka mengambil tempat Ye Yuan, mereka juga tidak dapat melakukan seperti Ye Yuan. Bahkan jika Tranquil Cloud Sekte menemukan murid realem formasi kristal tingkat keempat dan menempatkannya di samping Li Zhangyu, hasil akhirnya mungkin akan menderita kekalahan ketika kemenangan berada dalam jangkauan. Ye Yuan mendapatkan kembali wajah atas nama mereka. Ye Yuan tidak hanya memaksa Li Zhangyu sampai dia harus mundur dengan cedera serius dengan kultivasi roh kondensasi roh, dia bahkan selamat tanpa cedera sama sekali. Dalam hati mereka, Ye Yuan sudah menjadi pahlawan dari seluruh Tranquil Cloud Sekte. Cepat lihat, apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Bukankah itu rohnya artefak? Energi esensi itu tampaknya telah diserap oleh pedang ini. Itu benar-benar terlihat seperti itu. Tapi, bagaimana artefak roh menyerap begitu banyak energi esensi? Tunggu, kecuali. Kedua orang saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata orang lain. Mereka berkata serempak, pengudusan artefak roh. Li Zhangyu juga menunjukkan ekspresi heran. Dia menarik napas dingin dan berkata, dia benar-benar memanfaatkan formasi pengumpulan roh untuk menyucikan artefak rohnya. Apakah bocah ini, benar-benar hanya remaja? Luo Qingfeng juga sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menggunakan formasi pengumpulan roh untuk menguduskan pedang Changhua. Namun, ketika dia melihat ekspresi mulut Li Zhangyu yang menganga, Luo Qingfeng merasa senang di hatinya. Luo Qingfeng merasa sangat baik,
tetapi kata-katanya tidak acuh ketika dia berkata, melalui dan melalui. Kamu Yuan dia, masih 2 bulan kurang dari mencapai 16. Selamat untukmu, kehidupan kecilmu terjamin. Ketika dia mendengar kata-kata ini dari Luo Qingfeng, Li Zhangyu merasa seperti beban berat diangkat. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Tak lama, energi esensi kekerasan sudah cukup banyak diserap bersih. Pedang Changhua menggantung di depan Ye Yuan dengan tenang. Tetapi saat ini hilang beberapa bagian dari udara tajam dan lebih redup dari sebelumnya. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Pedang Changhua mengeluarkan dentang tajam dan menembak langsung ke cakrawala. Semua orang hanya melihat rentetan tarian ringan yang mengalir di udara, mirip dengan kenari yang terlepas. Perasaan riang semacam itu menginfeksi semua orang. 32 artefak roh pembatasan. Dalam sekejap, artefak roh pembatasan 8 menjadi artefak roh pembatasan 32. Ye Yuan, dia benar-benar terlalu menakjubkan. Spirit Artifact Sanctification adalah masalah yang sangat menantang. Setiap pembatasan tambahan akan sangat sulit. Kita harus memastikan bahwa menambahkan batasan baru tidak akan berbenturan dengan yang sebelumnya dan juga memastikan peningkatan kekuatan. Master formasi susunan biasa tidak akan berani dengan mudah meningkatkan pembatasan untuk artefak roh. Petik 2. Kecepatan kultivasi yang tidak normal, memahami maksud sebenarnya, mendengar bahwa pencapaian alkimia daunnya juga sangat tinggi. Sekarang, bahkan pencapaian formasi arai daunnya begitu kuat, apakah dia masih manusia? Merasakan kekuatan pembatasan datang dari pedang Changhua yang terlahir kembali, semua orang terkesima dengan takjub. 8 batasan hingga 32 batasan. Ini adalah lompatan yang sangat besar. Jika artefak roh bisa berkembang, maka 8 batasan ke 32 batasan akan meningkat 2 ranah utama secara berurutan. Penyeberangan besar seperti ini akan sangat meningkatkan kekuatan artefak roh. Orang bisa mengatakan bahwa pedang Changhua telah memperoleh transformasi yang membuang dirinya yang lama dan dilahirkan kembali. Tidak mengherankan bahwa itu sangat bersemangat. Tampaknya bosan bermain-main, kilau pedang Changhua tertahan, dan mendarat di tangan Ye Yuan dengan patuh. Membelai tubuh pedang dengan ringan, Ye Yuan juga sangat senang dengan pekerjaannya sendiri. Di wilayahnya saat ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia capai. 32 pembatasan pedang Changhua sudah cukup untuk bertahan sampai ke alam transformasi laut. Pencapaian Dao Yuan formasi arai yang luar biasa. Menguduskan artefak roh pembatasan 32 tidak banyak baginya. Hanya saja itu cukup melelahkan baginya untuk melakukannya karena keterbatasan di ranah. Li Zhangyu secara kebetulan datang untuk menyebabkan masalah. Ye Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi dan meletakkan formasi pengumpulan roh ini untuk menguduskan pedang Changhua. Seiring dengan pemahaman Ye Yuan terhadap Azure Deeper Floating Zero Sword maksud semakin dalam, terutama saat menggunakan Tousan Flowing Petal, 8 pembatasan pedang Changhua secara bertahap mengalami kesulitan mengatasi. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Yuan berhasil menyucikannya dalam sekali jalan. Menjaga pedang Changhua, Ye Yuan berjalan menuju Li Zhangyu dan menyambutnya. Tapi dia tersenyum pada Li Zhangyu dan berkata, kakak magang senior ini tampaknya bukan seseorang dari Sekte Awan Tenang saya. Tapi Anda juga sangat membantu saya saat ini. Ye Yuan berterima kasih di sini. Melihat Ye Yuan yang menyeringai, Li Zhangyu bahkan merasa lebih buruk daripada menelan lalat. Bab 285, Alam Mistik yang Tidak Diketahui. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Meskipun formasi pengumpulan roh tier 3 Ye Yuan kuat, itu juga tidak dapat mengumpulkan begitu banyak energi esensi. Alasan mengapa itu bisa menyebabkan keributan besar sebelumnya adalah bahwa Ye Yuan menggunakan manuver untuk mengangkat sesuatu yang berat hanya dengan sedikit kekuatan. Menggunakan badai energi esensi 2 orang sebagai basis, itu memperbesar badai energi esensi pasangan tanpa batas. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia hanya seorang seniman bela diri roh kondensasi realem. Jika dia tidak memiliki badai energi esensi pasangan memiliki basis, bagaimana dia bisa menjara energi esensi dalam radius 10 mil bersih? Li Zhangyu merasakan darah lagi di tenggorokannya. Cedera internal yang baru saja tertekan kambuh lagi dan dia hampir menyemburkan darah. Untungnya, dia menanggungnya. Li Zhangyu adalah tamu terhormat dari Sekte Langit Surgawi. Dia memang memiliki rahmat seorang murid sekte besar, mendapatkan kesenangan dari membantu orang lain. Luo Qingfeng menambah pukulan lain setelahnya. Sekte Langit Surgawi. Ye Yuan tampak bingung. Jelas, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Luo Qingfeng membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tidak tahu Sekte Langit Surgawi? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, murid ini berasal dari tempat kecil, dan pengetahuan saya dangkal. Saya benar-benar tidak tahu Sekte Langit Surgawi. Luo Qingfeng terdiam. Dia menjelaskan, Sekte Langit Surgawi adalah sekte besar domain selatan nomor 1, pemimpin 8 sekte besar.
Zhang Yu adalah murid yang disukai Sekte Langit Agung Sekte. Anda adalah sesepuh sekte saya. Memanggil kakak magang senior saya dapat diterima. Li Zhang Yu diam-diam terkejut. Ye Yuan sudah menjadi penatua sekte pada usia ini. Namun, dia belum terkejut dengan ini ketika Ye Yuan tiba-tiba tercerahkan dan berkata, jadi begitulah, Sekte Langit Surgawi adalah seperti yang diharapkan Sekte Besar Domain Selatan nomor 1. Murid kakek mereka sebenarnya mengorbankan nyawanya, kepentingan sendiri demi orang lain dan lebih suka wilayahnya sendiri jatuh hanya untuk membantu orang lain. Ye Yuan selamanya bersyukur. Wark, Li Zhang Yu akhirnya tidak bisa menahan diri, dan seteguk darah menyembur keluar. Itu sudah luka di atas luka. Kedua orang itu bernyanyi dan berbincang bersama. Li Zhang Yu akhirnya muda. Bagaimana dia bisa menahan An seperti itu? Tapi Ye Yuan benar-benar tidak tahu Sekte Langit-Langit, bukan karena dia menyanyikan duet dengan Luo Qingfeng. Tetapi efeknya sama. Setelah 2 hari, cedera Li Zhang Yu berubah menjadi lebih baik. Luo Qingfeng memanggilnya. Saat ini, Li Zhang Yu jauh lebih terkendali dan tidak lagi sombong seperti ketika dia baru saja tiba. Aura Luo Qingfeng pada hari itu benar-benar menekannya. Apakah lukamu lebih baik? Luo Qingfeng bertanya seperti sedang mengobrol ringan. Tidak masalah jika dia tidak menyebutkan itu. Tapi begitu itu diangkat, hati batin Li Zhang Yu terasa menyakitkan saat bekas lukanya dibuka kembali. Sudah jauh lebih baik. Terima kasih banyak atas perhatian Sekte Master Luo. Li Zhang Yu memaksa tersenyum dan berkata. Ini bagus bahwa itu jauh lebih baik. Zhang Yu, untuk masalah apa kamu datang ke Tranquil Cloud Sect saya sebagai utusan untuk perjalanan ini? Luo Qingfeng bertanya. Berbicara tentang hal-hal resmi, Li Zhang Yu buru-buru mengumpulkan emosinya dan berkata, My Heavenly Sky Sect menemukan dunia mistik belum lama ini di dalam perbatasan kami dan berpikir bahwa harus ada beberapa barang bagus di dalam. 8 sekte besar domain selatan kami selalu bersatu. Sekte guru secara khusus mengirim 7 murid untuk pergi ke 7 sekte untuk mengundang semua orang menjelajahi alam mistik bersama-sama sehingga memberikan perlakuan yang adil kepada semua. Petik 2. Luo Qingfeng tidak berekspresi, tetapi ia mulai berunding tentang niat langka ini oleh Sekte Langit Surgawi di dalam hatinya. Apapun yang disatukan, perlakuan yang adil, itu hanya bisa menipu anak berusia 3 tahun. 8 sekte besar domain selatan, termasuk Tranquil Cloud Sect, masing-masing memiliki rencana kecil mereka sendiri. The Tranquil Cloud Sect tidak pernah tega bersaing untuk hegemoni di domain selatan. Ambisi anggota sekte adalah selalu menyerbu kembali ke domain utara. Tentu saja, ini hanyalah mimpi yang jauh. Kenyataannya adalah bahwa Tranquil Cloud Sect hanya bisa bertahan dalam celah-celah berbagai sekte domain selatan. The Heavenly Sky Sect selalu sangat mendominasi. Lupakan tentang dunia mistik di wilayah mereka sendiri, mereka bahkan akan memikirkan cara untuk mendapatkan secangkir sup dari alam mistik orang lain. Pasti ada sesuatu yang aneh untuk hal-hal menjadi abnormal. Jika seseorang mengatakan bahwa Sekte Langit Surgawi benar-benar baik hati, bahkan orang bodoh tidak akan mempercayainya. Tapi orang harus mengakui bahwa Sekte Langit Surgawi melemparkan umpan yang sangat menggoda. Luo Qingfenger berpendapat bahwa sekte-sekte lain kemungkinan besar tidak akan dapat menolak undangan ini karena bahkan dia sendiri tergerak. Apa yang menjadi dasar perkembangan sekte ini? Sumber daya, kristal esensi, harta karun alami, metode penanaman, artefak, dan sebagainya. Hal-hal ini sedikit banyak menentukan kekuatan sekte. Sebagai sekte paling kuat di domain selatan, Sekte Langit Surgawi menduduki 40% dari sumber daya domain selatan. 7 sekte besar lainnya yang ditambahkan hanya mencapai 60% atau lebih. Justru karena sumber daya ini yang memastikan bahwa Sekte Langit Surgawi selalu memandang rendah dunia. Dan di antara itu, kekayaan alam adalah bagian yang sangat penting dari sumber daya. Konsumsi harian murid sekte, pil obat yang digunakan dalam budidaya, dan ramuan obat adalah pengeluaran besar. Tanpa akumulasi sumber daya ini, sekte itu tidak akan dapat bertahan, tidak peduli seberapa dalam yayasan Anda. Dan dari mana datangnya harta alam ini? Alam mistik. Alam mistik adalah ruang miniatur yang bertetangga dengan dunia tanpa akhir. Karena jejak kaki manusia langka dan energi esensi berlimpah, ia cenderung melahirkan banyak harta alam. Dalam berbagai batas sekte domain selatan, mereka semua memiliki beberapa alam mistik, dan alam mistik ini semua dikendalikan oleh berbagai sekte besar. Semua alam mistik ini adalah semua alam mistik yang dikenal. Bahaya di dalamnya sudah cukup banyak dihilangkan oleh berbagai sekte besar. Tapi ranah mistik yang ditemukan oleh Sekte Langit Surgawi kali ini ternyata adalah ranah mistik yang tidak diketahui. Sangat sedikit manusia yang ada di alam mistik. Tapi ada banyak binatang iblis dan juga bahaya yang terbentuk secara alami. Menjelajahi alam mistik adalah tugas yang sangat berbahaya. Mengabaikan hal-hal lain,
Hanya sekte langit surgawi yang mengundang sekte-sekte lain untuk menjelajahi alam mistik bersama-sama kemungkinan besar memiliki gagasan untuk membawa lebih banyak umpan meriam. Adapun apakah mereka punya rencana lain, Luo Qingfeng tidak bisa menentukannya sekarang. Jenis mistik seperti apa? Berikan deskripsi, kata Luo Qingfeng sambil mempertahankan ketenangannya. Alam mistik yang tidak diketahui. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Harta karun alami di dalamnya tidak terhitung. Dikatakan bahwa ada banyak ramuan obat tier 3, kuaso tier 4 di dalam. Ada juga beberapa herbal tier 4 yang cukup banyak, dan beberapa tumbuhan yang sangat langka yang semuanya dapat ditemukan di dalam. Li Zhangyu berkata. Luo Qingfeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku khawatir ini tidak sesederhana itu, kan? Apa yang ingin ku dengar bukan ini. Apa yang kalian semua temui di dalam? Wajah Li Zhangyu berubah tetapi kembali normal dengan sangat cepat. Dia berkata dengan tenang, kami mengirim total 3 tim. Mereka benar-benar musnah. Luo Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, orang seperti apa yang kamu kirim? Menghadapi Luo Qingfeng, Li Zhangyu menjadi sangat waspada. Orang ini terlalu cerdik. Setiap pertanyaan tepat sasaran. Di masa lalu, semua orang selalu berpikir bahwa dia adalah seseorang yang lemah dan tidak kompeten karena dia rendah hati dan toleran. Sekarang, sepertinya orang ini hanyalah orang yang sangat pintar dan licik. Sekarang Luo Qingfeng sudah memamerkan taringnya di depan Li Zhangyu, dia secara alami tidak perlu menyamarkan dirinya lagi. Li Zhangyu dengan hati-hati berkata, pertama kali, itu adalah Realm Crystal Formation tahap awal yang memimpin tim. Yang kedua, yang memimpin adalah Realm Crystal Formation tahap menengah. Yang ketiga, itu adalah Kristal tingkat ke-9. Artis bela diri formasi Realm. Petik 2. Oh, karena semua orang memusnah, bagaimana kamu tahu berita di dalam? Luo Qingfeng bertanya dengan tenang. Li Zhangyu diam-diam mengutuk rubah licik dan berkata, pada akhirnya, seniman bela diri Realm formasi kristal tingkat ke-9 itu berisiko mati untuk mengisi dan membawa kembali informasi ini. Dan tidak lama setelah dia keluar, dia meninggal juga. Alam mistik yang tidak diketahui ini mungkin agak berbahaya, tetapi hal-hal di dalam terlalu serius memikat. Itulah sebabnya Tuan Sekte Guru dengan bersemangat mengundang semua orang untuk menjelajahi bersama. Petik 2. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, kamu kembali dan istirahat dulu. Izinkan aku mempertimbangkan kembali ini. Setelah Li Zhangyu pergi, pintu ke kamar tiba-tiba terbuka. Ling Potian, Xiao Jian, dan Ouyang Yu berjalan keluar. Dan di belakang mereka ada Ye Yuan yang baru saja menerobos. Bab 286, Opini. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Apa yang kalian pikirkan tentang undangan Heavenly Sky Sect? Luo Qingfeng membuka mulut untuk bertanya setelah beberapa orang duduk. Xiao Jian adalah yang pertama berbicara. Apakah langit-langit sekte akan begitu baik hati? Aku tidak akan percaya bahwa bahkan jika kamu mengalahkan aku sampai mati. Menurut pendapatku, ini adalah jebakan. Ling Potian menghargai setiap kata seperti emas dan berkata, ya, pasti itu jebakan. Ouyang Yu merenung sejenak sebelum berkata, aku merasa bahwa kemungkinan jebakan itu tidak besar. Sebaliknya, kupikir kemungkinan menjadikan kita sebagai umpan meriam lebih besar. Luo Qingfeng tanpa emosi ketika dia bertanya lagi, bagaimana bisa begitu? Menjelajahi alam mistik yang tidak diketahui seperti ini, tidak mungkin bagi sekte besar untuk mengirimkan kekuatan yang sangat kuat. Ingin mengurangi kekuatan sekte yang ada melalui ini jelas tidak terlalu mungkin. Cara saya melihatnya, alam mistik yang tidak diketahui ini mungkin benar-benar berbahaya. Langit-langit sekte berharap untuk menyeret semua orang untuk memikul bahaya bersama-sama untuk mendapatkan manfaat terbesar sementara pada saat yang sama, mengurangi korban mereka sendiri. Ouyang Yu menganalisis situasi. Dibandingkan dengan Xiao Jian, Ouyang Yu jelas jauh lebih tenang. Analisisnya juga agak objektif. Sekte langit surgawi seperti kikir lama. Ketika mereka melihat alam mistik, rasanya seperti mereka disuntik dengan stimulan. Bagaimana mereka bisa begitu baik saat ini untuk mengundang kita untuk menjelajah bersama? Xiao Jian tidak setuju. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu di antara keduanya. Semua dalam semua, Heavenly Sky Sect jelas tidak memiliki niat baik. Saya merasa bahwa kita dapat dengan santai mengirim beberapa orang ke atas untuk mengusir mereka, Ouyang kata Yu. Aku tidak setuju. Dengan santai mengirim beberapa orang untuk menjadi umpan meriam untuk yang lain. Murid-murid Tranquil Cloud Sekte semua dipersiapkan oleh kita melalui upaya melelahkan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kita bisa mengirim mereka ke kematian mereka? Xiao Jian berkata dengan nada kesal. Tentang hal ini bahwa langit-langit sekte tidak memiliki niat baik, semua orang tidak memiliki perselisihan, dan juga tidak mungkin untuk memiliki pendapat yang berbeda. Hanya saja apakah pergi atau tidak adalah masalah. Ini jelas menyebabkan beberapa perbedaan. Ouyang Yu masih ingin melanjutkan,
tetapi Luo Qingfeng membuat gerakan tangan untuk menunjukkan kepada mereka untuk berhenti berdebat. Dia berbalik dan berkata kepada Ye Yuan, bagikan perspektifmu. Setelah insiden dengan Li Zhangyu, pemahaman Luo Qingfeng tentang Ye Yuan naik ke tingkat lain. Ye Yuan bisa membuat formasi pengumpulan roh di bawah situasi yang tiba-tiba dan memaksa Li Zhangyu pergi sementara dia sendiri pergi bersama dengan strategi untuk menguduskan pedang Changhua. Terbukti betapa teliti pikirannya. Cara Luo Qingfeng melihat sesuatu, bakat Ye Yuan tanpa pertanyaan. Itu hanya pada tingkat yang berbeda dari teman-temannya. Tetapi baginya untuk memiliki pemikiran yang teliti pada usia ini, benar-benar sulit didapat. Oleh karena itu, dia sengaja memanggil Ye Yuan hari ini untuk membiarkannya juga mendengarkan tujuan Sekte Langit Surgawi mengirim utusan. Mungkin dia bisa memunculkan beberapa pendapat konstruktif. Ketika Xiao Jian dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka juga terpana untuk waktu yang lama, dan tidak bisa memastikan pikiran Luo Qingfeng. Tindakan ini, mungkinkah membiarkan Ye Yuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan eselon atas Tranquil Cloud Sect? Bakat Ye Yuan tidak tertandingi, fakta ini sudah tak terbantahkan oleh siapapun. Tapi dia masih sangat muda, bukankah agak sepele untuk membiarkan dia bergabung dengan eselon atas sekte dalam pengambilan keputusan? Khusus untuk Ouyang Yu, ketika Ye Yuan baru saja memasuki sekte, ia bahkan menyetujui hasutan Ouyang Ming dan ingin menghukum Ye Yuan sampai mati melalui sidang bersama Tri Hall. Tapi kemudian, serangkaian tindakan Ye Yuan benar-benar menghilangkan pemikiran untuk menentang Ye Yuan. Terutama setelah Ye Yuan menjual formula pil pengemudi jiwa ke sekte. Beberapa penatua dari keluarga Ouyang sudah mendapatkan terobosan dengan bantuan dari pil mengemudi jiwa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ouyang Yu bisa melawan Ye Yuan lagi? Bukankah dia akan menjadi karakter picik yang tidak tahu berterima kasih? Sedangkan untuk pihak Ouyang Ming, Ouyang Yu sudah mengeluarkan perintah tegas untuk membuatnya mengawasi wanita itu dengan baik untuk tidak menimbulkan omong kosong lagi. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Keluarga dunia sekuler kecil-kecil belum memasuki mata Ouyang Yu, apalagi fakta bahwa klan keluarga ini sudah sia-sia. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, jika itu seperti yang dikatakan Li Zhangyu, maka dunia mistik ini juga sangat penting bagi sekte kita. Sekte awan tenang kita tidak bisa dibandingkan dengan sekte-sekte besar ini dalam hal sumber daya. Jika kita bahkan menyerah pada kesempatan ini juga, bukankah kita akan ketinggalan dengan setiap langkah? Saya rasa master sekte lain juga tidak bisa menolak kue besar ini yang disampaikan oleh Sekte Langit Surgawi dan akan mengirim orang keluar. Petik 2. Setelah hari itu, Luo Qingfeng memberi Ye Yuan kursus kilat tentang distribusi fraksi di domain selatan. Sekarang, dia sudah memiliki pemahaman awal tentang situasi domain selatan. Tapi alam mistik ini sangat berbahaya. Bahkan alam formasi kristal tingkat ke-9 tidak berhasil keluar hidup-hidup setelah masuk. Mungkinkah kita semua harus mengirim tetua alam transformasi laut masuk? Xiao Jian membuang pertanyaan ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Karena kupikir bahkan jika kita mengirim penatua ke sana, itu juga tidak berguna. Oh, kenapa begitu? Luo Qingfeng bertanya. Ketika Ye Yuan mengatakan ini, tidak hanya Xiao Jian, bahkan Luo Qingfeng mengungkapkan ekspresi penuh perhatian. Sangat jelas bahwa Ye Yuan memperhatikan beberapa masalah yang tidak mereka sadari. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sekte Master dan Kepala Hall, pikirkan tentang hal itu. Dengan keserakahan surgawi sekte, bagaimana mereka bisa mengirim orang untuk mengundang sekte lain untuk menjelajahi alam mistik bersama-sama kecuali mereka tidak memiliki alternatif lain. Itu sebabnya kita semua menebak sebelumnya apakah Sekte Langit Surgawi merencanakan beberapa skema berbahaya. Xiao Jian. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sama seperti Hol yang berkata, tipu muslihat dan skema semacam ini tidak memiliki banyak kegunaan. Bahkan jika tim kami semua dimusnahkan, itu tidak akan merusak yayasan sekte kami. Mengapa mereka perlu untuk mengambil tindakan berlebihan seperti itu? Petik 2. Lalu katamu, apa itu? Xiao Jian berkata dengan cemas. Mengapa Li Zhangyu hanya mengatakan bahwa mereka mengirim alam formasi kristal tingkat ke-9 ke alam mistik? Meskipun alam transformasi laut adalah pilar tingkat menengah di berbagai sekte besar, Sekte Langit Surgawi tidak akan menghargai kehidupan sedemikian rupa benar. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Luo Qingfeng tenggelam dalam pikirannya ketika dia berkata, maksudmu, mereka sudah mengirim alam transformasi laut ke dalam. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Selanjutnya, alam transformasi laut itu pasti tidak kembali hidup-hidup. Semua orang menarik napas dingin. Memikirkannya, analisis Ye Yuan jelas yang paling logis. Hanya saja ketika Li Zhangyu berbicara, dia sengaja mengaburkan area ini. Itu sebabnya semua orang tidak memikirkannya. Setelah semua, alam formasi kristal tingkat ke-9 sudah sangat penting bagi sekte.
Bahkan untuk sekte besar seperti Heavenly Sky Sect, juga tidak mungkin untuk meninggalkan mereka sesuka hati. Oleh karena itu, Luo Qingfeng juga tidak berpikir lebih dalam tentang masalah ini. Tetapi ketika mereka mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa bahkan si Transformation Realm tidak berhasil keluar hidup-hidup, hati mereka tidak akan berhenti berdebar. Bukankah ranah mistik yang tidak diketahui ini agak terlalu berbahaya? Bahkan alam transformasi laut mati di dalam. Kemudian bahkan lebih dari itu kita tidak boleh pergi. Xiao Jian berkata dengan cemberut. Untuk Tranquil Cloud Sect, mereka tidak mampu membayar kematian ahli realisasi transformasi laut. Tapi Luo Qingfeng tidak segera berbicara. Dia hanya berbicara setelah memikirkannya, Ye Yuan, apakah kata-katamu belum selesai? Haruskah kita pergi atau tidak? Menuju Luo Qingfeng ini, Ye Yuan juga cukup mengaguminya. Dia tak diragukan lagi adalah sosok yang menakutkan dengan pikiran cermat. Beberapa tahun ini, jika bukan untuknya, Tranquil Cloud Sect mungkin berada dalam keadaan yang lebih sulit daripada sekarang. Ye Yuan mengangguk dan berkata, pergi. Mengapa kita tidak pergi? Pasti ada banyak harta alam di dunia mistik ini. Kalau tidak, Heavenly Sky Sekte akan meninggalkannya sendiri. Ini juga merupakan kesempatan bagi sekte kami.